Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Neraca Perdagangan Pendekatan Parsial dan Pendekatan Nasional yang disampaikan oleh Hamdalia Eka dan Indrianti serta Siti Hairia dengan dosen pengampu Syarifah Ida. Yang pertama ada pembahasan. Neraca perdagangan merupakan sebuah neraca di mana neraca tersebut menghitung jumlah ekspor dan impor yang dilakukan oleh masyarakat atau negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih dari nilai impor sama dengan neraca perdagangan disebut surplus. Sedangkan jika nilai impor lebih dari nilai ekspor sama dengan neraca perdagangan disebut defisit. Selanjutnya, neraca perdagangan pendekatan parsial. Pendekatan parsial atau partial equilibrium analysis hanya memperhatikan sebagian kecil dari perekonomian, bahkan hanya memperhatikan satu komoditi saja. Konsep ini tidak memperhatikan pantulan yang mungkin timbul dari sektor-sektor lain dalam perekonomian. Selanjutnya, perdagangan antar daerah. Perbedaan antara daerah dalam hal jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, total per kapita atau pendistribusiannya, kesukaan, selera, atau cita rasa penduduk, keanekaragaman barang dan jasa, dan sebagainya. Maka akan mudah dipahami bahwa kurva permintaan pasar akan barang yang sama tendensinya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya loh. Selanjutnya perdagangan antar bangsa. Factory and the Woman merupakan kuantitas, kualitas, dan komposisi sumber-sumber daya yang berada antara negara yang satu dengan negara yang lain, menyebabkan kurva penawaran pasar akan barang atau jasa juga berbeda. Terdapat dua hal pokok yang banyak dijumpai dalam lalu lintas perdagangan antar bangsa. Yang pertama, mata uang yang berlaku di negara pengimpor pada umumnya berbeda dengan mata uang pengekspor. Yang kedua, kebijakan pemerintah, bea, tarif, kuota, subsidi, dan sebagainya banyak dikenakan pada perdagangan antar daerah. Adanya hubungan timbal balik antara nilai-nilai pos-pos tertentu neraca pembayaran luar negeri suatu negara dengan tingkat pendapatan nasionalnya. Terdapat dua di antara berbagai macam pendapatan nasional yang dapat dipergunakan untuk menerangkan timbal balik antara tingkat pendapatan nasional dengan pos-pos tertentu neraca pembayaran luar negeri, yaitu pendekatan angka pengganda luar negeri. Model analisis ini hanya memperhatikan satu pasar saja, yaitu pasar komoditi. Pasar komoditi biasa disebut juga dengan sektor nyata atau real sektor. Model angka pengganda perdagangan luar negeri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, model angka pengganda tanpa pantulan. Yang kedua, model angka pengganda dengan pantulan. Dan yang ketiga, ada model angka pengganda luar negeri. Yang kedua, ada pendekatan ISLSM. Pendekatan ini di samping memperhatikan sektor nyata, juga memperhatikan sektor moneter atau pasar uang. Berikut data neraca pembayaran negara Andorra sebagai berikut dalam triliun. Dari data di samping, bagaimana kondisi neraca pembayaran negara Andorra? Berdasarkan data di atas, neraca perdagangan minus 200 triliun sehingga defisit neraca pembayaran dengan besar sebagai berikut. Defisit neraca pembayaran sama dengan pinjaman akomodatif ditambah stok nasional. Jadi defisit neraca pembayaran sama dengan 50 plus 100 sama dengan 150. Jadi neraca pembayaran defisit sebesar 150 triliun. Misalkan mula-mula sama sekali tidak ada kontak antara penduduk Pulau A dengan penduduk Pulau B. Dalam keadaan demikian, maka keadaan ekuilibrium pasar di Pulau A dan di Pulau B akan terbentuk dengan nilai-nilai ekuilibrium. Pulau A untuk harga ekuilibrium barang X sama dengan OPA per X, untuk jumlah konsumsi barang X sama dengan OXA per bulan, dan yang ketiga ada jumlah produksi barang X sama dengan OXA per bulan. Dan di Pulau B, harga ekuilibrium barang X sama dengan OPB per X, jumlah konsumsi barang X sama dengan OXB per bulan, dan jumlah produksi barang X sama dengan OXB per bulan. Dalam keadaan tertutup, yaitu tidak ada hubungan dagang dengan daerah lain. Dalam keadaan ekuilibrium, jumlah produksi selalu sama dengan jumlah konsumsinya. Selanjutnya, pada tahun 2021, penduduk negara A memiliki pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, sewa tanah sebesar 2 juta, upah 5 juta, bunga modal 1.500.000, dan profit 2.500.000.
Berapakah pendapatan nasional negara A? Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y sama dengan 2 juta ditambah 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000. Y sama dengan 11 juta. Jadi pendapatan nasional negara A sebesar 11 juta. Oke, yang terakhir kesimpulan. Neraca perdagangan merupakan perbedaan neraca ekspor dan impor yang diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Adapun negara positif saat ekspor lebih tinggi daripada impor dan neraca saat impor lebih tinggi daripada ekspor. Pentingnya neraca perdagangan antara lain sebagai pengukur kondisi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat pengukur agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengenai jumlah barang dan jasa. Dan yang terakhir, sebagai alat pengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara dan sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih untuk Ibu dosen Syarifah Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.